Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Adifa. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali proyek aplikasi e-presensi berbasis GPS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat fitur untuk koreksi presensi, ya. Nah, fitur ini dibuat untuk misalnya ketika ada karyawan yang HP-nya error mungkin ya, sehingga tidak connect ke aplikasi, atau mungkin aplikasinya sedang error atau jaringannya sedang ada gangguan gitu ya, sehingga mengganggu proses presensi dari karyawan tersebut, sehingga harus ada proses koreksi presensi di halaman admin gitu ya, yang bisa dikoreksi oleh admin seperti itu. Nah, untuk menunya itu akan kita buat di menu monitoring presensi. Nah, di sini kan kita menampilkan monitoring presensi dari semua karyawan. Ya, nanti kita tambahkan di sini sebuah tombol aksi gitu ya. Sebuah tombol aksi yang nantinya atau sebuah kolom di sini ya, kolom, nanti tambahin kolom lagi, fungsi yang nanti kita akan masukkan di sini sebuah button untuk mengkoreksi si data presensi ini gitu ya, data presensi ini. Oke, seperti itu ya. Oke, kita langsung saja supaya tidak bingung ya. Kita akan tambahkan satu kolom setelah keterangan di sini ya, untuk menampilkan nanti sebuah button ya, sebuah button di sini. Button itu adalah button untuk mengkoreksi, ya, nanti akan muncul sebuah form yang fungsinya untuk mengkoreksi si presensi tersebut, oke ya. Berarti kita masuk dulu ke menu monitoring. Nah, di sini ya, kita masuk ke menu monitoring ke halaman monitoring.play.php-nya gitu ya. Kita close dulu aja semua filenya dulu ya. Kita buka nih file monitoring.play.php-nya. Kemudian, nah di sini ada ya, di sini juga sebenarnya udah ada satu kolom kosong ya, yang menampilkan ini ya, menampilkan maps ya, button maps. Nah, kita tambahkan lagi sebuah button untuk mengkoreksi. Nah, di sini kan si view datanya itu kan dia pakai ini ya, pakai Ajax gitu ya. Jadi dia tuh kalau kita pilih sini dia otomatis refresh datanya sesuai dengan filter ini tanpa harus kita refresh halamannya gitu ya. Seperti itu. Tanpa kita harus refresh, maka si data ini bisa tampil sesuai dengan filter yang kita buat gitu ya. Nah, ini kita menggunakan Ajax. Jadi di sini filenya kita buat terpisah. Si file datanya itu ada di load presensi di sini. Kalau kita lihat load presensi ini dia memanggil root get presensi gitu ya. Memanggil root get presensi. Sekarang kita buka routingnya, kita cari root dari get presensi itu. Nah, root get presensi itu dia mengakses metode get presensi yang ada di presensi controller. Ya, berarti kita tinggal buka aja. Nah, ini ya. Nah, ini kemudian si get presensi ini dia menampilkan view get presensi yang ada di dalam folder presensi. Nah, ini kalau misalnya teman-teman menginstalkan extension go to view gitu ya, Laravel go to view, ini tinggal teman-teman tekan kontrol kemudian klik, maka langsung kebuka si file view-nya gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah, nah di sini ya. Di sini kita akan tambahkan sebuah button ya. Kita akan tambahkan sebuah button. Mungkin kita bisa meniru button yang ada di dalam halaman karyawan ya. Start. Ini kok lama. Nah, button seperti ini ya. Oke. Caranya kita coba masuk ke halaman karyawan ya. Karyawan index. Nah, oke ya. Jadi di sini kita bikin sebuah button link seperti ini ya. Caranya kita tambahkan elemen A di sini. Kemudian kita kasih
kelas namanya button apa ya, button sukses mungkin ya, ketik sukses, kemudian sebentar, button sukses kayak udah ya. Di sini buttonnya ukurannya small ya, ukurannya small berarti di sini kita tinggal masukin aja ukurannya small, btn sm gitu ya, tnsm. Kemudian di sini oke. Di sini kita tulis aja ini ya, kita pakai icon edit aja ya, atau langsung aja lah pakai teks saja, koreksi presensi seperti ini ya, koreksi presensi. Oke, kita coba tes dulu deh, coba refresh dulu di monitoring ya, harusnya muncul. Nah ini nggak muncul, kenapa? Karena kan di sini kita bikin sebuah dua kondisi ya. Ini kan munculnya ketika dia sudah melakukan absen, sama yang bawah itu ketika dia belum melakukan absen. Jadi kita tambahkan di dua ini ya, yang satu di atas untuk ketika dia sudah melakukan absen atau ketika dia hadir. Nah yang keduanya ketika dia tidak hadir, nah atau ketika dia belum melakukan presensi gitu ya. Oke, kita coba reload, harusnya muncul. Oke, di sini belum muncul juga. Kenapa ya? Sebentar, ini kan. Oh, ini harusnya di sini. Maaf ya, harusnya di kolom ini nih. Koreksi presensinya. Oke, kita refresh. Nah, di sini udah ada ya koreksi presensi. Nah, kalau misalnya ini kan nanti ada keterangan ya. Kalau misalnya ininya terlalu, si buttonnya itu terlalu panjang gitu ya, teksnya. Ya ini kita bisa ganti aja pakai icon ya, pakai icon misalnya kita cari di tabular icon. Nah tabular icon kita cari misalnya apa ya, edit gitu, ada nggak edit? Nah ini nih, kita bisa pakai icon mana saja. Nah contohnya yang ini, atau misalnya kalau ini sama dengan tombol edit ya, semuanya teh edit juga ya. Cuman kalau kita mau ngebedain antara edit data dengan koreksi presensi gitu ya, biar ada bedanya aja. Ini pakai ini aja ya, koreksi presensinya. Oke, kita copy data apa, iconnya kita copy, kita ganti ke sini. Oke. Oke ya. Oke, sudah ada nih tombol buttonnya, tombol untuk koreksinya. Nah, kita pengennya misalnya nih ada atas nama Adam misalnya lupa absen kan, lupa absen atau misalnya ya. Maka kan di sini kita harus koreksi nih. Nah, data kondisi si karyawan kan belum melakukan presensi gitu ya. Belum melakukan presensi. Ini ketika kondisi karyawan belum melakukan presensi. Oke, jadi ketika kita nanti klik ini, klik menu apa, klik tombol si edit apa, koreksi presensi ini, nanti dia akan muncul sebuah model form ya. Untuk kita menginputkan data jam masuk gitu, jam ataupun jam pulangnya gitu ya. Nah, seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya, nah nanti konsepnya itu sama seperti ini aja, sama seperti yang di tabel karyawan gitu ya. Ketika kita klik tombol ini, ketika klik tombol tambah data, muncul sebuah model form seperti ini gitu ya. Ataupun ketika edit gitu ya, nah muncul form seperti ini. Nah, jadi kita bisa contek ya. Kita bisa contek dari halaman karyawan.index.blade.php yang ini. Kita copyin dulu yang bagian modelnya di sini. Nah, kita copyin dulu yang bagian modelnya. Mana nih? Yang bawah aja. Kita copyin yang bagian modelnya ini, yang model edit ya. Kita copyin, kita pindahin ke sini. Ke get presensi ya. Bukan ke get presensi, tapi ke monitoring. Nah, ke monitoring. Oke. Kita copy. Nah, sebenarnya di sini juga udah ada ya yang untuk menampilkan peta. Nah, ini yang sekarang kita copyin yang satu lagi untuk menampilkan form koreksi presensi. Nah, di sini kita ganti aja nama ID-nya menjadi koreksi presensi gitu ya. Model koreksi presensi, kemudian
Di sininya kok kita ganti judulnya menjadi koreksi presensi. Ya. Koreksi presensi. Oke, di sini nanti dia akan muncul ya. Formnya itu kita akan load di sini. Misalnya load koreksi presensi gitu ya. Oke. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah, kita balik lagi ke halaman getPresensi.blade.php-nya. Kemudian, nah di sini kita kasih kelas ya. Kita tambahkan kelasnya itu koreksi presensi ya, koreksi presensi. Begitupun dengan yang atas ya di sini. Nah, ini kita copy paste saja, ganti samain gitu ya ke sini. Oke. Kalau sudah nih kita tinggal ini aja. Kita tinggal tambahkan nick di sini ya. Tambahkan atribut, misalnya di sini atributnya nick. Atributnya kita tambahkan nick ya. Contoh yang ini aja dulu. Yang kondisi ketika si karyawan belum melakukan presensi ya. Kita tambahkan atribut nick pada ini pada apa namanya? Pada button ini, pada button koreksi presensinya kita tambahkan nick di sini. Nick sama dengan, nah kita ambil datanya dari sini, variabel d nick gitu ya. Variabel d nick, oke. Seperti itu. Kemudian udah ya, kita coba ini dulu deh. Kita coba pakai nick dulu ya. Kemudian ini apa namanya? Nah, kita bikin sebuah event untuk si button koreksi presensi ini. Ya, kita copy paste saja yang bagian event untuk menampilkan peta. Nah, di sini kita ganti menjadi koreksi presensi gitu ya. Koreksi presensi, kemudian kita mengambil nilai atribut dari si nick gitu ya. Nah, caranya kita bikin sebuah variabel namanya nick, kemudian kita mengambil nilai atau value yang ada di dalam atribut si nick ini gitu ya. Jadi kita ganti di sini this.attribute nick gitu ya. Kemudian nah apa namanya? Nah, di sini rootnya kita rubah menjadi ini, koreksi presensi aja ya. Koreksi presensi gitu ya. Koreksi presensi, kemudian di sininya ganti yang tadinya ID menjadi nick. Oke. Nah, di sininya berarti loadnya kemana? Loadnya ke sini, ke oh ini nih yang di sini, yang di monitoring ya, ke load koreksi presensi nih. Ke load koreksi presensi. Oke. Kalau sudah, kita akan menampilkan dulu si modelnya. Modelnya itu kan tadi namanya model koreksi presensi. Kita copy aja, kita pindahin ke sini. Oke. Oke ya, kalau sudah, kita coba refresh dulu. Harusnya modelnya udah jalan ya. Ketika diklik harusnya udah muncul modelnya. Nah, udah muncul ya, koreksi presensi. Nah, sekarang kita akan menampilkan atau membuat formnya. Nah, di sini kan formnya itu ada di sini, ada di kita load dari si koreksi presensi ini ya. Nah, berarti kita bikin dulu rootnya. Rootnya kita ke web.php, kemudian paling bawah aja ya, di paling bawah aja. Style. Ini yang karyawan ya, nah ini di sini nih. Mr. User. Nah, di sini ya. Kita bikin aja di sini root get koreksi presensi gitu ya. Nah, kita akan bikin di presensi controller aja.
Kemudian kita akan bikin sebuah metode namanya koreksi presensi. Oke. Kalau sudah, kita buka dulu ke presensi controllernya. Di sini kita bikin metode baru. Oke. Nah, di sini kita bikin sebuah metode baru ya. Namanya public function koreksi presensi. Oke. Kalau sudah, di sini kita akan kita return sebuah view ya. View koreksi presensi ya. Kita akan bikin sebuah file namanya koreksi presensi di folder presensi tentunya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tinggal bikin file koreksi presensinya di folder presensi di sini. Mana folder presensi? Kayak kita new file. Kita bikin koreksi presensi.blade.php gitu ya. Koreksi presensi.blade.php. Oke. Kalau sudah, nah di sini kita bikin sebuah form ya. Bikin sebuah form dengan metode post tentunya ya. Untuk actionnya kita kosongin dulu, kemudian jangan lupa tambahkan CSRF ya untuk tokennya. Kemudian di sini kita bisa tambahkan form ini ya. Yang pertama itu kan di sini tanggal ya. Oke. Nah, kalau tanggal itu harusnya dia udah otomatis tanggal sesuai dengan yang dipilih. Oke. Kita coba dulu cek dulu deh di bagian presensi controller di get presensi. Mana ya get presensi nih. Nah, ini ya. Di get presensi kan di sini ada request tanggal nih, ya. Tapi kalau misalnya si tanggalnya ini kosong, kalau nggak salah itu dia mengambil tanggal hari ini kan. If not empty, sebentar kita cek dulu. Tanggal, nah ini nih. Ya, dia mengambil tanggal yang ini nih, ya, tanggal berdasarkan yang ini. Berarti kita harus kirim supaya kita tidak perlu menginputkan tanggal lagi, gitu ya. Nah, di sini kita ambil tanggalnya itu berdasarkan tanggal yang dipilih di sini, gitu ya. Berarti di sini kan dia ada request tanggal nih, ya. Nah, si tanggalnya, si variabel tanggal ini kita parsing ke view get presensinya, ya. Nah, tanggalnya kita parsing ke view get presensinya. Kalau sudah di bagian si get presensi ini, nah di bagian si event koreksi presensinya, kita tambahkan sebuah variabel namanya tanggal. Nah, tanggal ini diambil dari si tadi ya variabel tanggal yang diparsing ke view ini. Oke, berarti kita tinggal tambahin aja di sini variabel tanggal. Oke, gitu. Ya. Oke, untuk ngetesnya untuk ngetes si value tanggal ini udah kita dapetin atau belum si value tanggalnya. Kita bikin alert aja di sini tanggal. Oke, jadi ketika diklik harusnya muncul si tanggalnya ya. Oke, kita coba klik dulu. Sini harusnya muncul tanggal. Nah, oke ya, tanggalnya sudah sesuai tanggal 27. Kalau misalnya kita rubah tanggalnya di sini jadi tanggal 26 misalnya, maka di sini harusnya jadi tanggal 26. Oke ya. Oke, kalau sudah, nah kita kirim datanya juga ya. Kita kirim datanya melalui Ajax gitu ya. Tanggal. Oke. Kalau sudah, kita masuk lagi ke presensi controller di sini, gitu ya. Kita ke metode koreksi presensi lagi. Nah, di sini kita tambahkan request karena kita menerima data dari si Ajax tadi ya melalui request. Oke, kemudian kita akan tampung dulu si nilai nick dan si variabel tanggalnya. Nah, di sini kita tampung dulu ya.
ke dalam variabel nick dan variabel tanggal. Oke. Kalau sudah, nantilah kita bikin query. Kita kan nanti akan lakukan pengecekan apakah dia sudah melakukan presensi atau belum, gitu ya. Nah, kalau belum berarti kan nanti si formnya kosong. Tapi kalau misalnya dia sudah melakukan absen nih, contoh dia absen cuman misalnya si jamnya salah nih karena misalnya error atau apa. Nah, itu bisa dikoreksi tapi datanya sudah muncul data sebelumnya, gitu ya. Nah, tapi sebelum kita ke sana, kita anggaplah dia belum melakukan presensi, gitu ya. Dia belum melakukan presensi dulu. Nah, berarti di sini di halaman koreksi presensinya, karena tanggalnya itu sudah otomatis kita ambil dari dari sini, dari mana? Dari request tadi ya, dari kiriman si button ini nih, ya. Nah, jadi kita bisa langsung parsing aja si data nick sama tanggalnya ke si view koreksi presensinya. Berarti di sini kita gunakan compact nick dan tanggalnya dulu ya. Oke. Oh iya, kita kan kita nggak tahu nih dia nicknya punya siapa. Nah, supaya muncul namanya, berarti di sini itu kita tinggal bikin query untuk menampilkan data karyawannya, gitu ya. Data karyawannya. Kita bikin query untuk menampilkan data karyawan berdasarkan nick, gitu ya. DB tabel karyawan where nick sama dengan variabel nick. Oke. Get first ya, bukan get first. Nah, ini kemudian kita langsung parsing aja. Nih kita berarti kan di dalam si query karyawan ini kan udah ada nicknya juga, jadi kita nggak perlu ngirim si nicknya, kita cukup ngirim si query karyawannya. Oke, kalau sudah, kita masuk lagi ke koreksi presensi .php nya. Di sini kita bikin sebuah form, gitu ya. Input text class form control, gitu ya. Form control, name-nya di sini kita kasih nick. Value-nya kita ambil dari si query karyawan. Oke, seperti ini ya. Oh, sebentar, kita copy aja supaya ada ikonnya ya, supaya ada ikonnya seperti yang ini ya, seperti yang karyawan. Kita copy paste aja dari si karyawan. Oke, kita coba ke folder karyawan, create. Nah, di sini ada formnya ya. Nah, ada formnya. Izin cuti ini ya, karyawan mana ya, karyawan tuh. Nah, ini yang ini. Oke, nah kita bisa copy paste aja lah yang bagian sini. Oke, kita copy paste. Nah, kita tinggal ubah ini, udah ini ya, udah karyawan nick, gitu ya, udah sama lah ininya untuk nicknya. Nah, ini untuk name-nya kita ganti jadi nick aja seperti ini. Oke, kalau sudah kita coba reload dulu apakah sudah berhasil atau belum ya. Kita coba reload deh. Oke, kita coba cek. Oke, sini error ya, masih error, gak muncul. Sebentar, di bagian sini ya, di bagian monitoringnya ini kita di bagian get presensinya ini kita matiin lagi yang alertnya ya, supaya nggak muncul alertnya. Kita coba reload lagi. Nah, ini kita coba klik kanan inspect. Di sini kita cek errornya ya, kita ke bagian network, kemudian kita coba klik. Nah, di sini merah, errornya itu the post method is not supported for root koreksi presensi. Oke, post method ya, kita coba cek tipenya post. Kemudian kalau kita cek di get presensinya, di koreksi presensi ke rootnya. Nah, ini bukan get, harusnya itu post ya. Kita coba reload lagi. Nah, kita coba reload, kemudian kita coba klik lagi, harusnya muncul. Nah, oke, udah muncul ya nicknya ya.
Nah, nicknya ini harusnya nggak bisa diubah, harusnya nggak bisa dirubah ya. Berarti di sini untuk nicknya itu kita kasih read only aja, read only ya, atau disable juga nggak apa-apa, disable ya. Oke ya. Kemudian kita coba klik lagi. Nah, di sini udah ya, si nicknya udah di disable, nggak bisa dirubah gitu ya. Oke. Kemudian kita akan tampilkan namanya ya, kita akan tampilkan namanya, atau gini, untuk nick, untuk data karyawan ya, untuk data karyawan itu kita akan tampilkan dalam bentuk tabel aja, yang dalam bentuk formnya itu cuman form untuk mengkoreksi si data presensinya ya, seperti input untuk jam masuk, jam pulangnya gitu ya, seperti itu. Dan jam kerjanya gitu, apa sih jadwal jam kerjanya. Nah, untuk si data karyawannya kita akan tampilkan dalam bentuk tabel saja supaya tidak bisa diutak-atik gitu ya, supaya tidak bisa dirubah. Kayak kita bikin sebuah kelas namanya tabel seperti ini. Oke. Kemudian kita bikin sebuah data, sebuah baris. Ini kita akan menampilkan nick di sini. Oke. Kalau sudah, kita coba reload. Kita coba. Nah, muncul ya nicknya. Kemudian kita copy paste saja nama. Oke, udah cukup mungkin nick sama nama aja ya, supaya tidak terlalu panjang. Nah, ini error, harusnya di sini nama lengkap ya. Nah, kita coba refresh. Nah, oke, muncul ya Abdurrahman S. Nah, baru kita bikin formnya ya, bikin formnya. Dan tanggalnya deh ya, satu lagi tanggalnya deh, supaya tanggalnya juga nggak bisa diutak-atik gitu ya, karena kan tanggalnya udah otomatis ya. Atau di atas saja, di mana, di bawah aja deh, tanggal presensi. Nah, tanggal presensi ini diambil dari si variabel tanggal. Nah, kita ubah ke Indo ya. Kalau nggak salah, sebentar, kita rubah aja formatnya ke DMY. Variabel tanggal. Oke. Kita coba reload ya. Nah, kayak sudah ya. Muncul tanggalnya 27 Januari 2024. Oke, sekarang kita tinggal bikin form ininya, form koreksinya ya. Yang dikoreksi itu tentunya kan ini ya, jam masuk, jam pulang gitu ya. Kemudian foto itu nggak perlu ya. Jadi kalau dikoreksi langsung oleh admin tentunya ya kita nggak tanpa foto selfie gitu ya. Kayak foto out juga enggak, lokasi in juga otomatis enggak, lokasi out juga enggak. Berarti di sini ya yang dikoreksi itu adalah kode jam kerja, kemudian statusnya hadir, izin, sakit, cuti gitu ya. Oke, gitu ya. Hadir, izin, sakit gitu. Di sini tuh berarti kalau cuti kan dia harus melalui, atau izin juga ya. Izin juga dia harus melalui proses pengajuan dulu gitu ya, harus melalui proses pengajuan dulu. Jadi tidak langsung di input di sini. Yang di input di sini berarti yang bisa dipilih itu statusnya itu adalah hadir sama alpha mungkin ya. Hadir sama alpha. Oke, hadir sama alpha. Oke, berarti di sini kita tinggal bikin form untuk jam in-nya ya. Kita bikin di sini div class row, div call 12. Nah, kita bikin form untuk mengkoreksi jam masuknya. Kita bisa copy paste dari yang tadi ya, dari yang si karyawan ini. Copy paste. Nah, di sini aja kita copy paste dari row-nya juga. Oke, kemudian kita ganti si iconnya menjadi jam. Kita ke tabler icon aja, kemudian di sini kita cari clock. Nah, clock di sini ya. Kayak kita pilih ini aja, yang ini misalnya clock 24, kita copy aja deh. Nah, seperti ini. Oke, udah ya. Kalau sudah, kita coba
reload lagi. Sebentar, sebelum kita reload, nah di bagian value-nya kita kosongin atau kita hapus dulu aja. Kemudian untuk ID-nya kita ganti jadi jam in, dan placeholder-nya kita ganti jadi jam masuk. Untuk name-nya kita ganti jadi jam in. Oke, kita coba reload dulu. Nah, oke, nah ini muncul ya jam masuk. Cuman di sini kenapa ikonnya di sebelah sana? Sebentar, kenapa ikonnya di sebelah sana ya? SVG, oke, span and span-nya. Sebentar, kita cek ke edit span. Oh, ini ya. Input icon add-on-nya ini kita kehapus kayaknya. Sebentar, kita copy lagi ke sini. Nah, oke, sudah ya. Kita coba close lagi, kita coba buka lagi. Nah, oke, sudah di sini ya. Jam masuk. Oke. Kemudian jam pulangnya ya. Jam pulangnya kita copy paste aja dari yang atas sini. Kita copy, kita ganti aja ID-nya menjadi jam out. Kemudian name-nya menjadi jam out. Placeholder menjadi jam pulang. Oke. Kemudian jam masuk, jam pulang ya. Nah, ininya ya, apa kode jam kerjanya. Berarti kode jam kerjanya kita harus mengambil data dari sini dulu, dari ini ya, tabel jam kerja. Oke. Berarti di sini kita bikin query dulu. Misalnya di sini variabel jam kerja sama dengan db tabel jam kerja order by jam kerja. Bukan order ya, order by ID aja ya. Order by kode jam kerja aja. Kode jam kerja gitu ya. Order by kode jam kerja. Oke, get. Kemudian kita parsing datanya ke si koreksi presensi ya. Jam kerja. Oke, kalau sudah kita kita ke ini ya, kita balik lagi ke koreksi presensinya. Nah, di sini kita bikin form select ya. Div class row, div call 12, div form group. Nah, select class form select. Nah, di sini kita bikin sebuah select option ya untuk memilih si kode jam kerjanya gitu ya. Oke, di sini kita tampil untuk name-nya kita kasih nama kode jam kerja. Kemudian sebentar, kode jam kerja ya. Oke, kode jam kerja. Untuk ID-nya pun kita samain kode jam kerja. Kemudian di sini kita bikin sebuah option pilih jam kerja. Oke, kita coba tes dulu ya. Oke, ini sudah muncul ya pilih jam kerja. Sekarang kita tinggal tampilkan aja si data jam kerjanya gitu ya ke sini gitu ya, data jam kerjanya ya dari query yang kita buat sebelumnya di sini. Oke, ini kan udah diparsing datanya ke koleksi presensi nih. Berarti kita tinggal tampilkan aja di sini pakai for each variabel jam kerja jam kerja as variable d misalnya. Kemudian di sini untuk optionnya berarti di sini untuk value-nya itu kita isi dengan kode jam kerja. Nah, tapi untuk yang kita tampilkannya itu adalah si namanya ya, nama jam kerja. Nih kita coba buka tabel jam kerja. Nah, nama jam kerja ya. Oke. Variabel d nama jam kerja. Oke, kita coba reload.
klik. Nah, di sini muncul ya untuk pilihan jam kerjanya. Kemudian statusnya ya. Sekarang kita bikin untuk statusnya, kita copy paste saja. Misalnya di sini statusnya itu pilih status kehadiran misalnya. Oke. Pilih status kehadiran ya. Oke, jadi untuk izin sakit cuti itu kan harus melalui proses pengajuan ya. Jadi tidak bisa langsung dikoreksi di sini, harus ada pengajuannya. Jadi yang bisa dikoreksi itu adalah status hadir ya. Ketika dia hadir atau alpha gitu ya. Misalnya alpha. Oke. Seperti itu ya. Kita sekarang coba reload. Nah, oke, di sininya kita kasih apa? MB margin bottom 2 aja ya. Oke, nah ini juga supaya nggak terlalu jauh jaraknya ya. Untuk margin bottomnya ini kita bisa kasih 2. Coba 2. Atau kita jangan di sini ya. Untuk margin bottomnya kita simpan di row-nya aja. Kita coba reload. Nah, seperti ini. Oke, nah oke ya. Jadi nggak terlalu jauh sih jaraknya. Oke ya. Kalau sudah, kalau sudah kita tambahkan button ya. Coba cek dulu. Ini ada ya, hadir alpha gitu ya. Kalau sudah kita tambahkan buttonnya. Submit aja. Oke, di sini kita kasih jarak lagi MB2. Dia di sini kita bisa kasih width 100 ya. Supaya dia full width. Nah, oke, full width ya. Udah ya. Nah, sekarang kita bikin validasinya dulu ya. Bikin validasinya dulu. Kalau si jam masuk, jam pulang ini harus diisi ya. Semua datanya harus diisi. Berarti di sini kita bikin sebuah script. Kemudian, nah kita kasih ID untuk formnya ya. Si formnya kita kasih ID namanya form koreksi presensi gitu ya. Kemudian, nah di sini kita bikin event ketika si form koreksi presensi itu disubmit gitu ya. Berarti form koreksi presensi dot submit function ya. Submit function dot submit function. Nah, kemudian di sini kita ini dulu ambil value-value yang kita dari sini. Ya, untuk value jam in, jam out sama kode jam kerja sama statusnya kita akan tampung dulu di sini ya, di dalam sebuah variabel. Kita pertama itu adalah variabel apa? Jam in. Variabel jam in itu diambil dari value jam in. Kemudian jam out kita ambil dari value jam out. Dan kode jam kerja ya. Variabel kode jam kerja kita ambil dari si value kode jam kerja. Kemudian
status ya. Status kita ambil dari status date value. Nah, kemudian kita bikin validasinya. Kalau misalnya jam in-nya itu kosong, nah kita gunakan switch alert ya. Untuk switch alertnya, karena nggak hafal kodenya, jadi kita contek dari ini nih, dari yang dari si file edit.blade.php yang punyanya karyawan gitu ya. Nah, di sini ada swal.fire gitu ya, switch alert, kita copy paste saja di sini. Nah, seperti ini ya. Kita kasih keterangan misalnya jam masuk harus diisi. Oke. Kemudian di sininya kita fokusnya kita atau kursornya kita langsung pindahkan ke jam in. Kita coba tes dulu ya sebelum kita lanjut ke yang lainnya. Kita pilih. Oke, kemudian kita cek. Nah, di sini langsung ya jam masuk harus diisi. Oke. Nah, di sini kenapa dia langsung nge-submit, karena di sini kita tidak tambahkan return false. False kayak ya. Return false. Kita coba reload. Oke. Oke ya. Else, nah kita tinggal lanjut lagi. Else if kalau jam outnya kosong, kita tambahkan ini ya, keterangannya jam pulang harus diisi. Enggak ya, nggak harus langsung diisi juga sih. Contoh misalnya errornya itu kan misalnya cuman di errornya itu cuman di pas masuknya aja gitu, pas pulang dia nggak error gitu ya. Jadi kita mungkin kita cuman bisa mungkin kita cuman ngoreksi jam masuknya aja gitu, jam pulangnya dia sudah bisa melakukan absensi secara langsung di aplikasi gitu ya. Jadi untuk jam out ini kita biarkan biarkan tanpa validasi gitu ya, jadi bisa dikosongkan gitu ya, bisa dikosongkan. Yang wajib itu adalah koreksi jam masuknya gitu ya, koreksi jam masuknya. Atau sebenarnya juga ya, ini kita sambil ini aja, sambil, karena kan ini aplikasinya kan bikinnya langsung ya, jadi ya kita analisa juga sekarang gitu ya. Jadi analisanya juga dadakan. Jadi kan si karyawan itu kemungkinan errornya itu kan antara dia nggak bisa absen masuk atau juga nggak bisa absen pulang, bisa salah satu atau bisa juga keduanya gitu ya, atau bisa juga keduanya. Berarti si jam masuk sama jam pulangnya ini gitu ya, si jam masuk sama jam pulangnya ini nggak harus diisi juga gitu ya, bisa dikosongkan juga, bisa salah satu gitu ya. Berarti nggak usah ada validasi juga sih sebenarnya. Oke, kita ya untuk jam in sama jam out kayaknya nggak perlu ada validasi, harus diisi gitu ya. Cuman oke ya, udah. Kita batalin aja dulu validasinya dulu ya. Oke, nanti kalau misalnya kita butuh validasinya, kita masukin validasinya. Nah, yang jelas yang harus kita validasi itu adalah ini, yang kode jam kerja. Kalau kode jam kerja harus diisi gitu ya. Kalau kode jam kerja itu harus diisi. Oke, kode jam kerja itu harus diisi lah. Ya. Kode jam kerja harus diisi. Jam kerja harus diisi. Oke. Sininya kita masukin ke kode jam kerja fokus. Oke, kemudian kita satu lagi yaitu else if status ya. Nah, ini yang wajib diisi, status. Tapi sebentar. Si karyawan itu kan absennya itu gini. Dia
tidak bisa absen pulang kalau dia belum absen masuk kan ya. Jadi yang harus diisi itu ya absen masuknya dulu ya. Absen masuk itu harus diisi mungkin ya. Sebentar kita coba analisa dulu ya. Oke, kita coba abaikan dulu aja itu ya untuk validasi jam masuk jam pulangnya. Kita bikin dulu seperti ini ya. Untuk status sama kode jam kerja itu yang wajib diisi ya. Oke, seperti ini. Berarti status harus diisi ya. Status sama dengan kosong. Status harus diisi gitu ya. Oke, ini kita return false. Return false ya. Oke, kita coba reload. Oke, udah muncul. Kita coba cek. Nah, jam kerjanya. Kemudian kalau misalnya udah diisi, status kehadirannya harus diisi hadir atau alpha gitu ya. Oke, kalau sudah kita tinggal arahkan misalnya di sini actionnya itu ke ini ya, ke store koreksi presensi aja ya. Store koreksi presensi. Kemudian kita bikin rootnya di sini store koreksi presensi ya. Metodenya pun sama, namanya store koreksi presensi. Nah, kita tinggal buat aja metodenya di presensi controller ya. Kita pakai paling bawah aja. Nah, di sini public function store koreksi presensi. Nah, tentunya kan yang harus ini kan kita nggak tahu nih. Di sini kan kita belum menambahkan dia tidak mengirimkan nick sama tanggalnya kan ya. Nah, karena kan nick sama tanggalnya itu dia berbentuknya teks seperti ini, bukan form. Nah, supaya nick sama tanggalnya juga ikut kekirim, di sini kita bikin sebuah input teks cuman hidden gitu ya. Tipenya hidden gitu ya. Jadi di hidden, nggak dilihatin karena kan yang ditampilin itu cuman ini aja yang di dalam tabel, sedangkan untuk inputannya untuk formnya itu di hidden gitu ya. Untuk form nick sama tanggalnya itu di hidden. Oke, berarti di sini kita kasih name, nick, ID-nya nggak usah. Value aja. Value-nya itu adalah sini. Karyawan nick gitu ya. Kemudian untuk tanggal ya. Tanggal di sini name-nya tanggal, karyawan tanggal. Oke. Oke ya. Kalau sudah, berarti kita masuk lagi ke metode store koreksi presensi. Di sini ya, kita tangkap dulu si requestnya, kita simpan di dalam variabel, misalnya contoh nick seperti ini, kemudian tanggal, kita ambil dari request tanggal, kemudian jam in, kita ambil dari jam in, jam out, kita ambil dari jam out, kemudian kode jam kerja ya, kita ambil dari kode jam kerja, kemudian status kita ambil dari status. Oke. Sudah ya. Kalau sudah, kita bikin proses simpannya ya. Try ini. Kita gunakan try, kemudian
Di sini kita bikin perintah insertnya, yaitu menggunakan db tabel insert ke tabel apa? Tabel presensi ya. Tabel presensi insert. Nah, kita masukkan datanya untuk nick, diisi dengan variabel nick. Oke. Kemudian tanggal diisi dengan variabel tanggal ya. Oke, jam in diisi dengan jam in. Jam out. Kemudian kode jam kerja isi dengan variabel kode jam kerja. Kemudian untuk statusnya isi dengan status. Oke. Kalau berhasil, kita akan redirect ke halaman sebelumnya dengan pesan sukses. Isinya itu adalah data berhasil disimpan. Oke. Kalau error kita kirim pesannya itu warning data gagal disimpan gitu ya. Oke. Kalau sudah, kita coba tes dulu. Kita coba tes dulu ya. Nah, sini error. Kenapa error? Oke, kita coba inspect. Kita ke network. Oke. Nah, variabel tanggal undefined kelas variabel tanggal. Sebentar, kita ke koreksi presensi. Oh, ini bukan karyawan tanggal, tapi variabel tanggal ya harusnya, bukan karyawan tanggal. Oke, salah. Kita coba reload lagi. Kita close nih. Kita coba reload. Salah. Coba reload. Kita coba klik. Nah, sini muncul ya. Kita coba isi, misalnya masuknya jam 8.00 misalnya ya. Berarti hari ini ya, tanggal jam 7 nih. Jam pulangnya jam 16.00 misalnya. Jam kerjanya non shift misalnya, status kehadirannya hadir gitu ya. Nah, sebenarnya kan kalau misalnya alpha ya, harusnya ini nggak usah diisi gitu ya, harusnya. Oke, tapi nggak apa-apa, biarin dulu aja ya. Oke, kita coba hadir misalnya ya, contoh. Kita submit. Nah, oke, dia tidak menampilkan apa-apa. Sebentar. Mungkin di sini di monitoringnya, sebentar, kita ke monitoring deh. Ke monitoring. Nah, dia kan nggak menampilkan apa-apa nih, karena kita belum masukkan notifikasinya di sini. Ya, kita coba ke tabel karyawan, kita copy paste aja. Bukan ke tabel karyawan, ke halaman karyawan. Kalau kita lihat di halaman karyawan itu kan ada ini ya. Kalau misalnya dia menerima sebuah pesan sukses, maka dia akan menampilkan pesan suksesnya. Kalau error pun, kalau misalnya dia mengirimkan pesan warning, dia akan menampilkan pesan warningnya. Nah, notifikasinya tuh di sini. Kita tinggal copy paste saja, ya. Copy paste ke monitoring, biar nanti pesan kita ketahuan nih error atau enggaknya. Oke, error atau enggak kita simpan di sini aja, di bagian card ya. Nah, di sini aja. Oke. Kita refresh lagi, kita kita coba koreksi lagi, misalnya jam 8 sampai jam 4 non shift hadir gitu ya. Kita submit. Oke, di sini data gagal disimpan ya. Oke, ini posisinya jangan di sini tapi di dalam card body-nya aja deh. Oke. Gagal disimpan. Nah, supaya ketahuan gagalnya kenapa, itu kita tinggal ini di sini kita tambahkan daidam variabel untuk menangkap nilai errornya ya. Oke, kita coba koreksi misalnya. Nah, unknown kolom tanggal infill please. Oke. Nah, ini harusnya kan tanggal presensi ya. Kalau kita lihat nih, harusnya tanggal underscore presensi, bukan tanggal underscore presensi. Oke, sudah ya, kita coba tes lagi.
misalnya kita isi jam 8 sampai jam 4 non shift hadirnya. Oke, berhasil disimpan. Oke. Nah, cuman di sini masalahnya fotonya nggak ada ya, nggak tampil fotonya. Oke. Kita akan atasi dulu masalah ini, gitu ya. Jadi kalau misalnya si fotonya nggak ada, gitu ya. Oke, di sini berarti kita ke monitoring, ke get presensi ya, ke get presensi yang bagian atas nih. Ke get presensi yang bagian atas mana sini? Nah ini, ke bagian foto. Mana ya foto? Nah, harusnya si foto ini, ini pengecekannya itu bukan jam out 0, tapi foto out. Kalau foto outnya tidak sama dengan 0, ya, foto outnya tidak sama dengan 0, maka tampilkan fotonya, gitu. Kalau enggak, tampilkan ini, si icon ini ya. Icon apa nih? Saya juga lupa. Sebentar ya, kita coba cek. Nah, yang jam innya, yang foto in juga sama nih. Yang foto in juga kita cek seperti ini. Kalau foto innya tidak sama dengan 0, baru tampilkan fotonya. Tapi kalau 0, kalau tidak ada fotonya, ya, kalau tidak ada fotonya, tampilkan si icon ini aja. Oke, kita coba cek, kita coba refresh. Nah, seperti ini ya, jadi icon waiting gitu, nggak apa-apa ya, jadi seperti ini. Atau misalnya fotonya ininya boleh ganti iconnya, terserah teman-teman gitu ya. Kita coba ke icon, coba ganti foto aja, nggak image. Nah, kita bisa pakai mana? Nah, ini ya, foto cancel misalnya, atau foto check. Nah, bisa pilih yang mana, bebas, terserah ya. Ini ya, foto cancel aja ya. Kita copy, kita bisa ganti iconnya. Oke, iconnya kita bisa ganti seperti ini ya. Kita coba reload. Mana? Nah, iconnya sudah ganti ya. Kemudian juga ini kalau misalnya, nah ini untuk yang penampilkan peta juga, ukurannya ini ya, ukurannya kita kecilin harusnya. Mana nih? Nah, kita ganti jadi BTN small. Oke. Tapi yang maps ini juga harusnya gak muncul ya, pasti error di sini ya. Harusnya kalau misalnya si lokasi in-nya itu 0, maka ya nggak usah tampilin si buttonnya ya. Nanti di sini kita tinggal if, gitu ya, variabel d lokasi in tidak sama dengan 0. Nah, tidak sama dengan 0, baru tampilkan si petanya. Kalau 0 ya, kalau dia kan lewat koreksi, tentunya si mapsnya kan kosong ya, berarti ya nggak usah ditampilin, seperti itu ya. Oke, seperti itu. Sudah ya. Untuk koreksinya sudah berhasil disimpan. Terus tadi itu kondisinya gini. Nah, ini kan kalau sudah, kalau apa namanya? Kalau yang sebelumnya kan ini kan kondisinya dia belum melakukan absen nih, ya, belum melakukan absen. Nah, contoh kasus misalnya si karyawan tersebut itu sudah melakukan absen, gitu ya. Sudah melakukan absen. Ya, seperti ini contoh lah, ini ada absennya ya. Nah, otomatis ketika diklik ini, harusnya ini si data ini sudah ada, muncul datanya gitu ya, sudah muncul datanya nih, jam masuk ataupun jam pulangnya gitu, ataupun si kode jam kerjanya. Nah, maka dari itu di sini ya, di bagian presensi controllernya, di bagian metode koreksi presensi, di sini kita akan cek dulu, cek presensinya gitu ya. Soalnya di sini kita gunakan variabel cek presensi, dia udah ada absennya belum gitu ya. Kita simpan di bawah tanggal. Cek presensi sama dengan db tabel presensi where nick ya, where nick sama dengan variabel nick and
where tanggal presensi sama dengan variabel tanggal first count gitu ya. Atau misalnya gini deh, kita bikin seperti ini biar gampang, presensi gitu ya, variabel presensi. Kemudian di bawahnya supaya kita bisa menggunakan si query ini dengan fungsi berbeda. Yang pertama untuk menghitung apakah ada datanya atau tidak gitu ya. Atau bisa langsung aja menggunakan first aja ya. First. Nah, first. Oke. Kalau misalnya si presensi ini null gitu ya. Sebentar. Presensi. Oke, udah gini aja cukup ya. Kita akan tampilkan datanya gitu ya. Di sini itu melakukan pengecekan apakah ada data presensi dari nick ini pada tanggal ini gitu ya, pada tanggal yang ini gitu. Kalau misalnya ada, nah dikoreksi presensinya kita bikin seperti ini. Ya, dikoreksi presensinya mana? Nah, di bagian value-nya kita bikin jika si presensinya itu tidak sama dengan 0, artinya ada datanya, tidak kosong, artinya dia sudah melakukan presensi, maka tampilkan value-nya di sini. Presensi jam in. Tapi kalau misalnya kosong, misalnya 0 datanya, berarti ya tampilkan kosong aja. Gitu. Kita coba cek dulu. Kita coba kalau ini error ya. Ada error, kita inspect. Kita inspect, nah kita ke network, kita coba cek lagi. Oke, nick on null katanya tuh. Variable nick on null. Nick on null. Sebentar. Koreksi line 3 katanya. Line 3. Line 3. Yang ini. Karyawan nick null. Sebentar, kenapa bisa null ya? Kita presensi controller. Karyawan. Oke, ini kita ke tabel presensi dulu, ke tabel presensi. Apa parsing datanya ya, si query presensi ini? Query presensinya ini kita parsing datanya ke sini, ke koreksi presensi. Kita coba reload lagi. Oke. Kita coba klik. Oke, di sini masih error. Kenapa jadi nol ya? Oh iya, ininya ya di bagian sini, di bagian koreksi presensinya. Nah, ini kan tadi ketika posisinya itu dia kosong datanya ya. Di bagian get presensinya nih. Atributnya belum kita tambahkan. Nah, ini kan dia ada atributnya nih yang ini kan button ketika posisi si karyawan belum melakukan absen. Sedangkan yang sudah melakukan absen itu tombolnya ada di atas. Nah, yang ini kita tambahkan juga atributnya nicknya di sini gitu ya. Oke, sudah. Kita coba reload lagi. Harusnya udah nggak error. Nah, muncul ya. Nah, sekarang udah langsung muncul nih si jamnya. Si jam masuknya ya. Karena dia sudah melakukan absen. Tapi kalau misalnya belum melakukan absen, dia jam masuknya, jam pulang, kode jam kerja, status kehadirannya itu dia kosong gitu ya. Nah, kita tinggal sesuaikan. Ini kan baru kita tampilkan jam masuknya. Sekarang kita tampilkan jam pulangnya. Kita ke koreksi presensi, mana ke get koreksi ya. Koreksi presensi. Nah, kita copy paste saja. Yang bagian value-nya kita ganti jadi jam out. Oke. Kemudian di sini untuk kode jam kerja. Di sini kita bisa gunakan if. Kalau misalnya
Kalau misalnya presensinya tidak sama dengan 0, maka kita lakukan pengecekan juga di sini if presensi kode jam kerja sama dengan variabel D kode jam kerja. Nah, jadi kita lakukan perbandingan dengan semua option yang ada di sini. Kalau misalnya ada yang sama, itu kita tambahkan di sininya selected. Gitu. Oke ya. Nah, jadi langsung kepilih nih si non-shipnya ya. Langsung terpilih. Ini lakukan hal yang sama untuk yang kehadiran gitu ya. Kita copy paste saja. Copy paste di sini. Oke ya. Cuman bedanya di sini status gitu ya. Kita langsung manual aja di sini. Kalau misalnya statusnya sama dengan H, maka tambahkan selected pada option H gitu ya. Kalau misalnya statusnya alpha, maka tambahkan selected pada option alpha gitu ya. Kita coba reload. Nah, di sini udah muncul ya hadir seperti itu. Oke. Nah, kemudian kan kalau misalnya kita submit lagi di sininya di bagian metode koreksi presensinya itu kayak di metode store koreksi presensinya dia kan cuma ada insert, berarti dia akan nambah lagi datanya nih ya, dia akan menginsert datanya. Nah, sedangkan kan di sini datanya udah ada gitu. Kalau misalnya kita submit lagi dengan kondisi si metode store koreksi presensinya seperti ini, maka dia nanti akan double, jadi dia akan menginput ulang gitu ya, dia akan menginput ulang. Nah, supaya tidak menginput ulang artinya dia mengupdate harusnya. Nah, di sini kita lakukan pengecekan juga sama. Cek presensi misalnya. Cek presensi DB. Kita cek tapi presensinya udah ada belum? Where ya. Where nick variable nick and where tanggal presensi sama dengan variabel tanggal presensi. Variabel tanggal ya. Tanggal. Kemudian di sini kita bisa gunakan count. Nah, kalau misalnya cek presensinya itu lebih dari 0, artinya ada datanya, maka lakukan update ya. Lakukan update. Jadi tidak lakukan insert. Ini kita copy aja ke sini. Ininya kita tambahkan where nick and variable nick and where tanggal sama dengan variabel tanggal tanggal presensi ya, tanggal presensi sama dengan variabel tanggal. Di sini kita ganti jadi update. Untuk nick sama tanggal berarti ini nggak usah, yang di update itu adalah jam in jam out kemudian kode jam kerja sama statusnya aja gitu ya. Else, nah kalau misalnya apa kosong atau belum ada datanya, baru dia lakukan insert gitu ya. Oke, baru dia lakukan insert. Oke, kita coba reload, refresh, kita coba klik, kemudian kita coba apa namanya, ganti ya, misalnya jam masuknya menjadi jam 8.30 misalnya. Kita submit. Nah, dia jadi terlambat 30 menit ya. Oke. Dan dia berubah gitu ya. Dia terupdate seperti itu ya. Oke, untuk proses koreksinya sudah selesai, cuman di sini ada yang keliru. Di sini kan ketika misalnya statusnya itu alpha, harusnya untuk apa namanya? Jam masuk jam pulangnya itu kita nggak perlu isi gitu ya, atau kosong harusnya. Karena kan kalau alpha ya dia kan nggak masuk gitu ya, berarti tidak ada jam masuk sama jam pulangnya. Contoh seperti ini. Nah, ketika dia izin, maka
ketika dia izin gitu ya. Ketika dia izin maka ini nih jam in, jam out sama kode jam kerjanya pun kosong gitu ya. Seperti itu. Nah, maka dari itu ini caranya kita ke koreksi presensi lagi. Kita simpan si statusnya ini kita paling atas saja. Di sini ya. Oke, mana? Di sini aja kita simpan paling atas saja. Status kehadirannya. Kita coba cek dulu. Oke ya. Nah, ini kan status kehadiran wajib diisi ya. Oke. Kita balik dulu deh. Harusnya untuk validasinya itu adalah si status dulu ya, baru ke kode jam kerja. Oke. Status kehadiran harus diisi, kemudian ini jam kerja harus diisi. Oke ya. Kita balik untuk validasinya. Oke. Nah, contoh seperti ini. Jadi kalau misalnya status kehadirannya itu alpha, maka di sini akan di hidden semuanya ya. Si form jam in, jam pulang, kemudian di sini untuk jam kerjanya juga akan di hidden gitu. Tapi kalau misalnya dia pilih hadir, maka untuk jam masuk, jam pulangnya itu akan muncul dan harus diisi gitu ya. Untuk si pilihan kode jam kerjanya, untuk pilihan jam kerjanya. Oke, nah caranya itu seperti ini. Di status ini ya. Kita kasih untuk di bagian ini ya, di bagian formnya, contoh di bagian row-nya ini kita kasih ID aja, form misalnya jam in gitu ya, frm jam in gitu, frm underscore jam in biar enak aja bacanya. Form jam in, kemudian di sini kita kasih ID frm jam out gitu ya. Kemudian yang terakhir kita kasih ID frm form kode jam kerja ya. Oke. Nah, di sini kita bikin sebuah function di jQuery-nya, function load apa ya? Load koreksi aja. Load koreksi. Nah, load koreksi ini dia akan mengacu ke si status. Jadi kita bikin dulu sebuah variable status yang mengambil value dari si status ya. Oke. Kalau misalnya si statusnya itu sama dengan alpha, maka ID frm tadi kan kita udah kasih namanya frm form ini ya, form jam in itu di hide ya. Oke, di hide untuk jam innya. Begitupun dengan jam out. Begitupun dengan si kode jam kerjanya. Oke, kode jam kerjanya. Oke ya, kemudian else gitu ya. Kalau misalnya bukan alpha, maka tampilkan show. Nah, seperti ini. Kemudian kita bikin event di sini kalau misalnya Kalau misalnya statusnya itu dipilih atau di change gitu ya. Kita bikin event change pada status. Nah, kita panggil si fungsi load koreksi. Nah, kita panggil fungsinya. Oke. Kita coba reload, refresh. Kita coba edit. Nah, di sini kan masih muncul ya. Kalau misalnya kita pilih alpha harusnya, nah dia ke hidden. Ya, kalau misalnya kita pilih hadir, dia baru muncul. Kalau misalnya alpha kosong, kalau hadir dia ada. Kemudian, nah di bagian
store koreksi presensinya di metode store koreksi presensinya di sini. Nah, kita bisa ini untuk ini ya, variable statusnya kita simpan di atas, paling atas aja deh. Nah, di sini untuk di bagian jump in-nya kita bikin seperti ini. Kalau misalnya statusnya sama dengan alpha, maka null. Maka si jump in ini isinya null. Tapi kalau misalnya bukan alpha, maka isinya itu adalah si jump in. Else gitu ya. Oke, ini sama ya. Untuk jump out ini kita kasih null kalau misalnya statusnya A, tapi kalau misalnya ada isinya ya berarti, atau misalnya bukan alpha berarti ya value-nya adalah si jump out itu sendiri. Oke, begitupun dengan yang kode jam kerja ya. Kalau misalnya kita copy paste saja, kalau misalnya statusnya alpha, maka si kode jam kerjanya pun dia bernilai 0. Tapi kalau misalnya bukan alpha, maka si value-nya adalah si diisi dengan si kode jam kerja yang dipilih gitu ya. Oke, sekarang kita coba reload, kita coba rubah yang tadi yang kita sudah absen, kita rubah menjadi ke alpha. Harusnya dia nanti nilainya berubah menjadi 0 semuanya. Kita submit, data berhasil disimpan. Oke. Di sini keterangannya menjadi belum absen ya, tapi sebentar kita coba lihat tadi itu yang mana ya. Nah, ini tanggal 27 ya sekarang. Ini 0 tapi statusnya alpha ya. Oke. Statusnya alpha. Sebentar. Di get presensi ini kalau misalnya ini kan kalau statusnya hadir nih. Kalau statusnya hadir else, kalau ini kalau statusnya tidak hadir. Nah, di sini kita tambahin lagi ya. Kalau misalnya statusnya alpha nih. Ini kita tambahin else if aja di sini. Bentar, else if kita copy aja ya. Bagian sini kita copy. Kalau misalnya statusnya alpha, maka di sini backgroundnya danger aja lah. Ininya alpha. Oke, kita coba reload. Nah, alpha ya. Oke, dia muncul kan? Dia muncul statusnya alpha seperti itu. Kalau misalnya kita rubah lagi contoh di sini statusnya alpha, jam kerja harus diisi ya. Oke. Nah, di sini. Oke, di sini ada validasi yang salah lagi. Nah, di bagian ini kita bikin di sininya if status harus diisi kan. Kode jam kerja harus diisi. Nah, ini. Kalau misalnya Oke, di sini berlaku ketika si kode validasi ini berlaku ketika si statusnya itu sama dengan hadir gitu ya. Kalau misalnya statusnya alpha ya nggak usah divalidasi gitu ya. Oke, kita coba reload. Kita pilih alpha, kita submit. Oke, bisa ya. Nah, ini udah jadi alpha. Kemudian kalau misalnya kita rubah lagi yang Adam, kita rubah. Nah, ini harusnya ini kan posisinya udah alpha tapi dia muncul nih jam masuk jam. Nah, ini kita panggil langsung. Jadi kita load si koreksi ini ketika si POM ini dijalankan. Ya. Oke, kita panggil langsung aja di luar di sini load koreksi gitu ya. Jadi dia akan berjalan ketika si POM ini ditampilkan gitu. Oke, seperti ini ya, kita coba rubah menjadi hadir jam masuknya jam 8, jam pulangnya jam 16.00. Oke, kemudian jam kerjanya non save. Oke, sini ya. Sekarang kita coba login. Kita coba login ya. Menggunakan si karyawan ya. Kita coba lihat apakah ada error nggak di si usernya. Kalau misalnya kita buat koreksi seperti itu. Oke,
Nah, di sini. Oke, di sini jadi fotonya tidak muncul aja gitu ya. Fotonya nggak muncul aja, tapi di sininya masuk gitu ya, masuk. Nah, ini kita tinggal atasin aja yang bagian fotonya tidak muncul sama seperti yang tadi gitu ya, yang di halaman monitoringnya kita bisa bikin jadi icon aja gitu ya. Oke, berarti kita tinggal masuk ke dashboard, ya, dashboard. Nah, ini nih. Kemudian di bagian fotonya, mana nih? Nah, ini kita tambahin aja. Kalau presensi ini tidak sama dengan 0, n, untuk yang foto ya. Untuk yang foto n, variabel presensi hari ini. Oke. Nah, ini aja kita tambahin di bawah ya. If variabel presensi hari ini foto in tidak sama dengan 0. Nah, tidak sama dengan 0, baru tampilkan sini. Else, nah kita kopiin lagi si kameranya. Sini. Coba reload ya. Oke, udah muncul ya. Jadi ini nggak ada fotonya. Jadi ketika kita cek dulu nih, ada nggak absen hari ini? Dia udah absen belum? Kalau udah, misalnya kita cek lagi, ada fotonya nggak? Kalau ada fotonya baru tampilkan. Tapi kalau nggak ada fotonya ya tampilkan isi icon si kameranya tadi gitu ya. Begitupun dengan yang ini ya, yang outnya nih. If di sini kita kasih if presensi hari ini foto out tidak sama dengan 0, baru tampilkan. Tapi kalau 0, ya tampilkannya si icon kameranya. Oke, coba reload. Sini ya. Oke, sudah ya. Nah, seperti itu. Oke, itu aja mungkin di video kali ini ya, tutorial bagaimana menambahkan fitur koreksi presensi oleh admin. Jadi ketika misalnya nanti ada karyawan yang tidak bisa melakukan absen karena mungkin ada kendala teknis gitu ya, koneksi kah atau misalnya HP-nya error gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa langsung koreksi presensinya melalui halaman admin gitu. Itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini. Terima kasih. Thank you for watching. Jangan lupa join grup di Telegram ya. Silakan teman-teman yang ada saran atau kritik gitu ya, bisa disampaikan di grup Telegram gitu ya. Dan di sana teman-teman juga bisa sharing dengan teman-teman yang lainnya ketika mengalami kendala dalam proses pengerjaan project ini gitu ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.